Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bisa melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu kita bermaksud satu, untuk belajar ilmu, dua, menceritakan ilmu atau mudzakarah, ketiga, kita mutalaah atau memikir-mikirkan isi daripada ilmu tersebut, yang keempatnya kita tolak mencari ilmu, yang kelimanya kita mencari makna dari ilmu tersebut agar kita dapat memanfaatkannya sehingga kita bisa hidup maslahat di dunia serta nanti maslahat di yaumul qiyamah. Amin. Sholawat serta salam tetap dilimpahcurahkan keharibaan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali kakula wargina kabara sahabatna dugi kaum muslimin muslimat yang taat hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini pengajian rutin bulanan yang sudah masuk ke 4 bulan kita, alhamdulillah, masih dalam bahasan kitab Tanbihul Ghafilin. Hadirin wa hadirat rahimahullah, kita lanjutkan bahasan mengenai bab itmami sholati wal khusyu'i fiha. Kita akan menceritakan bab kesempurnaan sholat dan khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Sholat itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kita. Sungai deras mengalir airnya di depan rumah kita. Sedangkan kalau kita bersuci selama 5 kali dalam satu hari, apakah kotoran akan menempel di badan kita? Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adhu yukafiru hal-dhunub as-salat. Yang paling besar mengikis kepada dosa kita itu adalah sholat. Makanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sangat keji. Kenapa? Karena sholat itu Allah Subhanahu wa taala langsung memanggilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Wahyu yang lainnya Allah perintahkan melalui lewat malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaksiful hijab, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab-hijab dari mulai langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7
sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menyampaikan perintah, yaitu sholat. Yang pertama, hikmahnya dari sholat tersebut adalah muwajahatul abdi ila rabbi, pasinggalup-singgalup kalau dalam bahasa Sunda, berhadapannya antara hamba Allah dengan Allah. Makanya kita dalam mengerjakan sholat hati-hati. Terkadang hati kita atau pikiran kita yang sering bepergian, yang sering memikirkan sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang awam, untuk seperti kita ini, menghadirkan Allah di dalam sholat, bukannya kita memujasimah atau mewujudkannya atau membentukannya seperti bagaimana Allah itu, bukan begitu. Tapi hati kita meyakini bahwa kita sedang sholat itu lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dipanggil dengan adzan. Dipanggil dengan adzan, hakikatnya adzan itu begitu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kita dengar yang adzannya, jangan kita dengar suara adzannya, tapi dengar isi panggilannya di dalam adzan itu. Hakikatnya Allah yang memanggil kita. Hakikatnya Allah yang memanggil kita. Kalau kita tidak mau datang, satu berjamaah, satu tidak mau mengerjakan sholat, wah, bahaya. Itu bukannya kita enggak mau mengerjakan sholat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ketemu dengan kita. Hakikatnya. Yang kedua, kita diingatkan asyhadu an la ilaha illallah dengan 2 kali bacaan, 2 kali panggilan. Kita diingatkan agar selalu bertauhid kepada Allah, karena dengan tauhid itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Man qala fi akhiril hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya membaca la ilaha illallah, insyaallah dia akan masuk surga. Amin. Amin. Kita harus selalu bermunajat kepada Allah. Kita selalu mengaitkan diri kita kepada Allah, dan kita harus ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga, kita dipanggil dalam adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita tidak akan sampai kepada Allah. Di dunia kita tidak akan sampai kepada Allah, di akhirat pun kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diingatkan. Kemudian kita dipanggil, hayya 'alas shalah. Mari dirikan sholat. Dalam artian mari kita mendirikan, membangun agama Islam. Mari kita bersatu di dalam agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Pegang agama Islamnya, dirikan agama Islamnya. Disitulah ada kebahagiaan di dunia sampai di akhir. Kemudian hayya 'alal falah. Kenapa kita tidak meninggalkan suatu pekerjaan barang sejenak? Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menghadap dengan sisa bekerja, sisa capek, sisa istirahat, sisa makan. Enggak. Bukankah kita mempersiapkan diri sebelumnya
Harusnya sebelumnya 20 menit sebelum menjelang adzan kita sudah persiapan bahwa ini sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Sebab itu ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya, kemudian isbagul wudu, menyempurnakan wudunya, seterusnya wantadhir salat, nunggu waktu salat, kemudian wassalat pada waktunya, jeung salatna mengerjakan salat pada waktunya, dah yaitu masuk surga diberi hisab. Amin. Yang pertama, yang Allah darajatahu, Allah tinggikan derajatnya. Yang keduanya, yukabirullahu dunubahu, ada yang paling indah di dalam hadis tersebut, wamhu dunubahu. Kalau yukabir ditutup, kalau wamhu dilebur sama sekali. Kalau bahasanya yukabiru artinya kita dosa ditutup. Bukan tidak ada hanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berpakai bahasa wamhu dunubahu, Allah akan melebur dosa kita, berarti kita hilang dosanya. Amin. Kita istighfar nih Pak. Astagfirullahaladzim. Itu kita ada dalam ampunan Allah. Kalau kita ada dalam ampunan Allah, bukan berarti dosa kita hilang. Masih ada. Dosa kita masih ada. Itu cuma diampuni. Kemudian wakafir, ay yukafiru dzunubah. Allah menutupi dosanya, ditutupi dosanya. Bukan itu dosa nggak ada, tapi ditutupi oleh Allah. Nah, kalau sudah wamhu dunubahu, Allah menghapus dosanya, itu murni tidak ada. Murni kita bersih. Makanya bagi orang yang beristighfar, satu, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah berkehendak menyiksa orang tersebut dan Allah berkehendak memberikan kasih sayang kepada orang tersebut. Kalau kita baru diampuni. Tapi kalau sudah dibersihkan dosanya, insyaallah tadkhulul jannata bighairi hisab. Awwalu ma yuhasibu, pertama yang kita amal yang akan dihisab itu adalah sholat. Ila sholaha kullu amaluh wa idza fasada kullu amaluh. Andai kata sholatnya itu baik, maka baik seluruh amalnya. Andai kata sholatnya buruk, maka mohon maaf lahir dan batin, amalnya itu rusak semuanya. Maka kita perhatikan itu sholat. Ini dalam Isra Mi'raj ini utamakannya sholat. Karena yang pertama, sholat adalah Rasul Islam, pokoknya agama Islam. Yang kedua adalah as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sesungguhnya telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dialah orang yang menghancurkan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antaranya nih, kalau kita belajar khusyuk menurut orang awam, menurut kita bukan harus menerjemahkan bacaan, bukan, tapi kita harus memahami apa yang kita baca. Bukan harus menerjemahkan apa yang kita baca, melainkan kita memahami apa yang kita baca. Contoh, mulai kita dari doa kita,
Mau yang Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya, ya silakan. Itu awal doa kita itu. Kanjeng Rasulullah SAW selalu membaca itu. Kemudian ada sahabat yang baca Allahu Akbar kabirah, dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW karena Rasul melihat pintu langit terbuka dengan membaca Allahu Akbar kabirah. Terus bagaimana kalau Rasulullah SAW dua-duanya dibaca? Kita ingin dijauhkan dari kotoran dan dosa, dan kita juga ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kita salat itu lillah. Satu salatnya kalau lillah bermakna lillah. Nih perudah. Kalau santri makin lillah itu ada li milki. Li milki artinya milik. Berarti kalau sudah lillah milik Allah. Kalau misalkan bersedekah sudah lillah, itu sedekah bukan kepada manusia, tapi itu sedekah itu milik Allah. Jangan ditanya lagi. Kita bukan bersedekah kepada manusia. Bahkan kita harus merasa bahagia kita sudah bisa bersedekah. Karena tandanya orang yang beriman itu andai kata mengerjakan kebaikan merasa bahagia, dan pada saat kita berbuat dosa kita harus merasa sedih. Terkadang kita terbalik, berbuat dosa malah bahagia, apalagi misalkan mencelakakan orang lain, nyengir kan gitu. Ya. Pada saat disuruh berbuat kebaikan malah cemberut semuanya. Terkadang kalau ada acara-acara keislaman, ketua blok atau puan, ketua blok harus duit cek tangga gitu kan. Padahal itu Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita memberikan kebahagiaan, bikin kita kebaikan. Allah memberikan kesempatan agar kita berbuat terus kebaikan. Kemudian lillah ada artinya li ajli, berarti karena. Lillah li ajli itu karena. Salat itu li ajlillah, perintah Allah. Salat itu lillah, li milkillah, milik Allah. Nah, yang keduanya lillah, yang ketiganya lillah itu asal. Kita suka baca inna lillah. Sesungguhnya kita semuanya lillah, lillah asal di Allah. Asal di Allah. Kalau sudah ditafsirkan dimaknakan asal, berarti sholat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan di ajlillahi kepada Rasulullah, dari Rasul kepada kita semua. Kemudian sholat itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah, maka sholatnya jangan diruksak, karena bukan sholat kita. Sholat itu milik Allah, sedekah itu milik Allah, zakat milik Allah, puasa milik Allah, munggah haji milik Allah, ibadah yang lainnya itu milik Allah, karena kita nawaitunya itu lillah. Kalau sudah begitu jangan diruksak. Masa punya orang kita rusak? Ini punya Allah. Itu. Coba ulang lagi. Maknanya 3. Lillah itu milik. Yang kedua karena. Yang ketiganya asal. Salatnya asal dari Allah. Kemudian sholatnya adalah milik Allah, diperintahkan kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada kita semua, itu li ajlillah. Maka adaan lillah karena kita menjalankan lillah, perintah Allah. Baru kita akan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di situ tanamkan di dalam hati kita, di sholat itu milik Allah, asalnya di Allah.
Untuk siapa? Untuk kita menjadikan itisol, penghubung antara kita dengan Allah. Amalul a'zam yuqaribu ala Allah as-salat. Amal paling agung, amal yang paling tinggi derajatnya untuk kedekatan antara hamba dengan Allah itu adalah salat. Makanya sabda Rasul, wa ila sajada, andai kata kita sujud, fatawin, lamakan sujudnya, panta'a rabbah, banyakkan berdoa di dalam sujud, banyakkan kita berdoa. Nah, ini misalkan di sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, satu kali lah. Habis itu kita doa. Pertama kita doa minta ampun, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan. Kemudian kita berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Silahkan. Yang penting doanya jangan macam-macam. Ini doanya kita sujud, dalam sujud, ya Allah, pakai bahasa Sunda deh, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, abdi dari ngadu milik, lawan air nyalon RW, wah itu dah detis atau begitu mah dia. Detis, aku kudu ada pantas. Cik setorkeun ka Gusti Allah teh pageulana dosa urang. Dosa yang kita harus setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Ini dalam membaca surat Al-Fatihah, mohon maaf, begitu kita membaca, lisan mengucapkan, hati kita membaca tak? Pikiran kita membaca tak? Telinga kita membaca tak? Mata kita membaca tak? Nah, harus begitu. Nanti kita tidak akan kemana-mana. Baru itu tembus menuju pintu pertama, wasulullah, kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca. Makanya ada sahabat yang sholatnya pertama cepat, yang keduanya sahabat itu setiap sholat ada aja yang dibetulkan, gak sorbannya dibetulkan, terkadang pahanya digaruk. Karena begitu kita sholat nih yang pertama terasa adalah gatal. Itu muka itu pertama, Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram, pas tangan di sini rasakan apa yang pertama? Muka gatal, geli. Hati-hati, itu permainan syaitan. Ya. Tapi pada saat kita fokus terhadap bacaan, terhadap yang kita baca, insya Allah nggak ada rengit 5 nempel di lengan mal karsa. Ya, itu. Ini makan rengit dicoba, kan? Ayat cak-cak kerang-kerang katempo. Naik lah. Namun urusan ngegai mah itu bagian cekiayan. Tapi sok diteruskan, gue cek bagus. Aja saruan lah, kawehanan. Jadi antara hati-hati. Ayat itu bagus. Hati-hati. Nah, jadi pada saat kita sholat, apa yang kita baca itu kita paham. Dan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, perintah Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian perkara yang kita hafal, yang kita paham dari Al-Qur'an. Tak harus panjang-panjang. Sampai kita baca Al-Qur'an begini, kalau sholat sunat boleh. Kalau sholat wajib, mana aja yang kita hafal. Hafal ayat kursi, apalagi sudah hafal, sudah tahfiz dengan artinya, mendingan kita baca ayat kursi. Hafal kita surat Al-Ikhlas, asal tahu dengan artinya, dengan maknanya, bacalah itu. Karena kalau kita tahu dengan makna daripada surat Al-Ikhlas, satu kali baca itu sudah 3/4 Quran. 1/4. Makanya kalau kita baca itu 3 kali itu habis 1 tamatan. Tapi kalau paham,
Maknanya kita bilang qul huwallahu ahad, saya tanya gitu kan, kuatnya itu kemana dulunya, bingung mereka. Ya memang tidak terjemahkan kayak gitu, bagi lain gitu sih. Huwa itu tadullu ala datihi, huwa itu adalah menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa itu dat yang mana? Dat yang satu datnya, satu sifatnya, satu af'alnya. Iku kalau dalam bahasa Jawa mungkin iku Allahu, eta Allahu Gusti Allah. Ditegaskan lagi dengan sifat yang keduanya, ahadun, yang satu. Huwa itu tujuannya kepada zat, pada zat. Ini maka kita Allahu ahad, caritakeun bejakeun banyak Muhammad yang Gusti Allah teh hiji, kan gitu. Baik bae sakitu ke tena naon, ngangku urang kudu dipahami. Begitu orang baca qul huwallahu ahad, berarti sudah tidak ada lagi siapa-siapa, hanya Allah. Kalau bertanya kenapa Pak Haji harus begitu? Karena tandanya Allah ada itu biwujudi hadhil makhlukati, ku ayana, dikarenakan kita di seluruh alam ini ada, dan adanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya diciptakan itu adalah makhluk, wa kullu makhlukin hawadis, setiap makhluk itu adalah barang baru. Wa kullu hawadisun ghaibun, dan setiap yang baru itu tadinya tidak ada. Makanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian salat itu, nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbarukum bi aswa'in nasi saraqa, qalu bala ya Rasulullah, qala alladhi yasud min salatihi, qila wa kaifa yasud min salatihi, qala la yatimu ruku'aha wa la sujudaha. Apakah perlu kami memberitakan kepada kalian, sabda Rasul, orang yang seburuk-buruknya orang yang mencuri, orang yang seburuk-buruknya yang pekerjaannya mencuri, ya kan? Kata para sahabat, ya kami ingin tahu bagaimanakah itu ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mencuri di dalam sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat. Bagaimana bisa orang mencuri di dalam sholat? Kata para sahabat, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatimu ruku'aha wala sujudah. Mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ayat sujud jika ayam macokan para kecap, gitu kan? Ayat anu sujud rukuna ceregeg, gitu kan? Nah, jeung teu naik lila sujud ruku teh. Asal kita melengkung Allahu Akbar, mi Allah liman hamidah. Nah, sebetulnya dalam sami Allahu liman hamidah itu harus lurus sulbinya. Kemudian kita sujud itu gak usah rusuh-rusuh. Ini belum apa-apa nih, Allahu Akbar. Gak tarik nafas dulu, langsung sampai kening di bang sujudan, di sajadah lalu subhanallah ya Allah, subhanallah. Nah itu kan ribu. Jadi kita Allahu Akbar, tenangkan dulu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mau kemana-mana. Makanya orang yang mencuri di dalam sholat itu adalah yang tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya dan yang lainnya. Mulai dari iktidalnya gak sempurna, bacaan Fatihahnya gak sempurna,
kayak dikejar anjing edan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu. Kita santai aja. Tumaninah bahasa Arabnya. Tumaninah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu celaka. Akhirnya kita beres sholat bisa 2 piring ya dong. Hati-hati. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam ta'maru salatu bil ma'ruf wa la tanhahu 'anil munkar lam tajtadi biha minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang mengerjakan sholat, setelah mengerjakan sholat, sholatnya itu tidak memerintahkan kepada kebaikan, tidak menjadi baik. Kemudian dari sholatnya itu tidak mencegah dari kemungkaran, maka dia tidak akan tambah pahalanya. Jangankan berpahala, tidak akan mendapatkan rahmat Allah illa bu'dan, melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya salat itu adalah pokoknya ibadah. Salat itu yang paling utama dari hal yang wajib dan sunatnya juga paling utama dibanding dengan zikir yang lainnya. Karena salat itu doa, salat itu adalah zikir, dan zikir yang paling baik itu adalah salat. Zikir yang paling baik itu adalah salat. Karena pada saat kita mengerjakan salat, kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kenapa kita suka malas? Hati-hati, kalau malas kita mengerjakan sholat, berarti kita sudah dekat dengan orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu daya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas tipu daya mereka. Tandanya orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Pada saat mereka mau mengerjakan sholat, lalai, kemudian malas. Itu tanda orang munafik, malas mengerjakan sholat. Apalagi sholat subuh. Padahal sholat subuh dengan sholat asar itu diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man radita sholata bardain dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga 2 sholat ini, maka dia akan masuk surga. Amin. Subuh dengan asar, berjamaah subuh susah, berjamaah asar ke susah. Untung ayah nutiluan oleh alhamdulillah dari berjamaah disebabkan jamaah. Kalau kita 3 orang, kalau berdua bukan berjamaah, sani baru disebut jamaah kalau sudah ada 3 orang. Hati-hati. Nah, kenapa? Karena satu, kita sering lalai. Kita kalau ada suatu kegiatan, terkadang Allah jarang dibawa. Allah itu tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Bahkan kita selalu fokus kepada urusan kita sendiri, sehingga kita hampir percaya diri, bukan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat kita mendapatkan kegagalan, putus asa. Karena kita mempercayakan kemampuan kita, mempercayakan ilmu pengetahuan kita, mempercayakan kepada kekuatan kita. Pada saat kita tidak berhasil, kita pasti putus asa karena kita tidak berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati. Kenapa? Karena kita pada saat berbuat baik, otomatis perbuatan yang buruk itu tidak ada. Sebaliknya juga begitu. Pada saat kita berbuat dosa, berarti kita keluar dari iman. Kita berbuat dosa, kita keluar dari iman. Kita berbuat baik, masuk lagi ke dalam iman, dosa tidak ada. Tidak. Cuma segitu, kan mudah. Kalau kita tidak ingin berbuat dosa, berbuatlah selalu kebaikan. Innal hasanata yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keturunan kita dijadikan orang yang selalu taat, yang selalu istiqomah mengerjakan ibadah salat. Amin. Kama qala Allah Ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertera di dalam surat Ibrahim. Rabbi iz'alni, Rabbi ya Allah, iz'alni, jadikanlah aku ini muqimas salati, yang tetap melaksanakan ibadah salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb, terimalah doaku. Rabbana ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan untuk segenap orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada nanti di waktu hari hisaban. Itu kita berdoa agar kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keistiqomahan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa karamatul ula, karamah yang paling tinggi. Karamah itu bukan bisa tenggelam dalam, bukan bisa menembus bumi, bukan kita bisa terbang, bukan kita bisa hinggap di pohon, bukan. Karamah yang paling besar itu, kemuliaan yang paling besar itu adalah selalu sikapnya memperhatikan dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan benarnya itu dari agama, salahnya dari kehilapan dan kebodohan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan selalu merahmati kita dan selalu meridai kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para kekasihnya Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala lima fil millahi alaika wa ala alika ya sayyidana ya habibana ya Rasulullah. Agisna sari'an min zatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhumana kama rabbayana sigara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban, taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wa najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.